Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki pesisir dari sekitar 1619,12 km persegi luas Kabupaten Maros. 26,2% diantaranya adalah wilayah pesisir. Sekitar 30 km bentangan pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Dan dari sekitar 30 km tersebut hanya 0, sekian persen pantai yang bisa dijadikan destinasi wisata. Dan satu-satunya yang ada di Kabupaten Maros adalah di tempat saya berdiri ini, Pantai Kuricadi. Oke, bersama saya sekarang teman-teman salah satu tokoh masyarakat di Kuricadi ini. Beliau adalah Bapak Sapri, Kepala Dusun Kuricadi, Dusun Kuricadi, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Selamat sore Pak Sapri. Selamat sore Pak. Apa kabar? Baik. Bagaimana kesibukan hari-hari? Kesibukan hari-hari hanya melayani masyarakat kami di pesisir, khususnya bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di Dusun Kuricadi ini ada berapa jiwa? 650 jiwa. Berapa kakak? Yang terdiri dari 175 kakak. Pak Dusun, sejak kapan Pantai Kuricadi ini dikunjungi sebagai tempat wisata? Sejak tahun 2007 sudah mulai. 2007. Iya. Umumnya orang-orang ke sini untuk Datang bersantai, kemudian melihat sunset, kemudian ya menikmati berbagai makanan laut. apa yang menjadi daya tarik dari, ya kalau kita lihat sih secara kasat mata bahwa sama saja dengan pantai-pantai di wilayah lain, tapi apa yang menjadi daya tarik khusus di Pantai Kuricadi ini? Daya tarik yang paling menarik adalah yaitu adanya pantai Batu Asa yang ada di Pantai Kuri. Insya Allah Pantai Batu Asa ini akan menjadi ikon di Pantai Kuricadi ini. Ya, kita pindah setting supaya pencahayaan lebih bagus. Oke, lanjut Pak. Ini betul bahwa satu-satunya pantai yang bisa dijadikan tempat wisata di Maros adalah hanya Pantai Kuri. Benar sekali. Jadi semua orang Maros pasti pernah, bisa jadi pernah harus ke Pantai Kuri, Pak. Betul. Artinya ketika berkunjung ke Kabupaten Maros tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Pantai Kuri, karena Pantai Kuri adalah satu-satunya destinasi pantai yang ada di Kabupaten Maros. Ini bagi teman-teman bahwa tidak salah bahwa tagline pariwisata Maros bahwa ke Maros saja semua ada. Banyak yang meragukan bahwa di Maros tidak ada pantai. Ternyata ini meskipun cuma sedikit tapi ada. Ternyata ada Pantai Kuricadi. Baik. Yang stigma yang saya dengar selama ini terus terang saya baru pertama kali ke Pantai Kuricadi. Dulu saya sering mendengar bahwa ada dua cerita yang negatif tentang Pantai Kuricadi ini. Yang pertama bahwa sering dijadikan tempat mesum, ya dalam tanda kutip. Yang kedua, kadang katanya ada pengunjung yang istilahnya pajak-pajak kalau orang-orang. Bagaimana tanggapan Pak Sapri? Ya, saya kira itu oknum saja. Ya. Oknum, tapi kami setelah pemerintah dan kami juga adalah bagian dari Pokdarwis yang akan membantah pernyataan yang sudah melebar itu. Tapi memang pernah ada Pak seperti itu? Pernah ada. Oknum? Oknum. Warga atau mungkin orang luar? Orang luar. Tapi memanfaatkan, mengatasnamakan warga di sini. Usaha ke depan Pak Sapri selaku aparat pemerintah desa dan juga Pokdarwis di Desa Nisombalia untuk mengantisipasi hal-hal atau stigma yang sudah terjadi, sudah terbentuk seperti itu, seperti apa ke depannya? Tentunya kami dari pemerintah bersama dengan teman-teman Pokdarwis akan berusaha bagaimana membuat kelompok-kelompok dan tentunya akan dinaungi dengan aturan hukum dalam hal ini Perdes, sehingga semua itu akan terkelola dengan baik. Bentuk ke depan konsep-konsep yang seperti apa Pantai Kuricadi ke depan? Salah satu konsep yang akan kita tawari adalah memberikan pelayanan prima kepada pengunjung.
Ini saya jalan-jalan tadi di sekitar mangrove sedang ada pembenahan atau apa di sana? Ya, pembangunan jembatan mangrove, Itu bagian dari destinasi wisata nanti. bagian dari destinasi wisata. Kemudian selaku pengelola pengurus dari Pok Darwis, apa atraksi-atraksi yang bisa kita ini kan untuk syarat apa sebagai sebuah destinasi adalah ada apa yang bisa dilihat, apa yang dirasakan dan apa yang dibawa pulang. Kalau yang apa yang kita bisa lihat kan oke lah sudah ada yang bisa kita lihat. Apa atraksi yang bisa saya lakukan di pantai di sekitar Pantai Kuricadi ini? Pertama tentu kami akan mengajak Bapak untuk beratraksi langsung ke laut dengan menaiki perahu yang akan Bapak kami antar ke satu namanya Gusung kalau di Kuricadi. Di sana Bapak bisa beratraksi dengan bisa bermain di atas Gusung itu. Kemudian bisa sambil mencari kerang-kerang yang ada di sana. Oh iya, saya dengar juga bahwa Kuricadi ini adalah penghasil kerang apa sih yang jenis Sudah. cudit-cudit. Kemudian saya juga jalan-jalan ke kampung tadi ke Kuricadi ini salah satu jualan juga kampung nelayan. Bagaimana konsep pemanfaatan atau pelibatan masyarakat ke depannya? Ya, benar sekali bahwa Kuricadi ini adalah kampung nelayan di mana masyarakatnya 98% adalah pencari atau berpencarian sebagai nelayan tradisional, dan tentu ini kita rawat dan insya Allah akan menjadi daya tarik bagi para pengunjung, dan kami akan ajak mereka menjadi bisa jadi sehari menjadi nelayan atau 2 hari menjadi nelayan, bisa saja seperti itu. Itu salah satu atraksi ya. Oke, kemudian beberapa syarat untuk menjadi destinasi wisata adalah aksesibilitas. Jalan menuju ke lokasi ini, nanti saya share videonya. Dari depan itu sekitar ada 2 kilo Pak ya? Iya, kurang lebih. Dan jalannya masih seperti itu. Apa usaha pemerintah setempat atau teman-teman dari Pok Darwis? Atau tetap dipertahankan jalan seperti itu? Ada 2 hal yang akan kita pikirkan dan lakukan. Yang pertama, alhamdulillah di tahun 2021 mudah-mudahan tidak ada halangan, jalanan sudah akan tembus ke Kuricadi. Yang kedua, akan memanfaatkan jalan yang ada yang bergelombang ini mungkin dengan mengajak teman-teman Pok Darwis berpikir duduk bersama untuk bagaimana supaya ada namanya dokar untuk mengangkut para wisatawan untuk masuk ke Pantai Kuricadi itu. Tapi saya pernah mendengar bahwa jalan ini sebenarnya bukan jalan kampung Pak ya? Milik pribadi. Benar sekali bahwa ini jalan pribadi. Oh, makanya sampai sekarang tidak maksudnya tidak diperbaiki sama pemerintah ya? Betul, itu kendalanya. Oh iya, jadi teman-teman harap maklum juga, dan ada rencana ke depan untuk membuka jalan baru. Betul, alhamdulillah sudah 300 meter yang sudah terlaksana, yaitu jalan alternatif dari Kurit Lompo melalui pesisir, dan insya Allah kita akan disuguhkan dengan pandangan mangrove. Kemudian mungkin yang terakhir Pak, atraksi wisata yang bisa dilakukan itu bagi pengunjung yang mau menginap di kawasan Pantai Kuricadi ini, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan karena kami memiliki homestay. Oh, sudah ada Pak homestay? Sudah. Dan untuk camping ground, orang-orang yang mau camping mungkin? Sangat memungkinkan sekali karena di sini sudah sering diadakan camping. Oh, sudah ada camping tapi belum dikelola dengan baik, dan mungkin fasilitas pendukung juga belum terlalu baik. Oke, harapan Pak Safri sendiri sebagai kepala dusun dan juga pengurus dari Pok Darwis, harapannya ke depan tentang Pantai Kuricadi ini. Saya berharap semua stakeholder yang terkait dengan bagaimana meningkatkan pariwisata khususnya di Pantai Kuricadi ini, mari kita sama-sama membangun destinasi ini agar menjadi destinasi andalan di Kabupaten Maros khususnya. Apalagi karena satu-satunya pantai Pak ya. Benar sekali. Oke, kalau begitu ke Maros aja semua ada. Oke teman-teman, kita harus akhiri sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi
kondisi waktu yang tidak memungkinkan, kita harus akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.